Hai Dita, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu kelihatan agak murung ya di kelas. Biasanya kamu tuh tetap semangat, tapi sekarang kok kamu lebih pendiam? Ada yang lagi kamu rasain nggak? Ya Bu, aku lagi sedih aja. Aku gagal masuk OSIS. Padahal aku udah nyiapin dari lama banget. Rasanya nyesek banget Bu. Pasti kamu kecewa ya ketika kita udah berusaha keras, tapi hasilnya malah nggak sesuai dengan harapan kita. Banget Bu, aku udah nyiapin ide kegiatan, belajar buat wawancara. Tapi waktu pengumuman, namaku nggak ada. Aku langsung ngerasa kayak usahaku itu sia-sia. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu nggak layak dan kamu mulai meragukan diri kamu sendiri ya? Iya Bu, aku jadi mikir mungkin aku nggak cukup bagus. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Peristiwanya adalah kamu tuh gagal masuk OSIS. Lalu kamu punya keyakinan bahwa kamu nggak layak atau nggak cukup bagus. Nah, dari situ muncul konsentrasi. Kamu ngerasa sedih, kecewa, marah, dan bahkan udah nggak semangat lagi. Kira-kira benar begitu nggak? Iya Bu, bener banget. Aku ngerasa kayak orang-orang yang lolos itu jauh lebih keren dan pantas dari aku. Jadi, kamu melihat hasil seleksi itu sebagai bukti kalau kamu tuh lebih rendah daripada mereka. Iya Bu, aku ngerasa kayak gitu. Oke, coba sekarang kita pikir bareng ya. Kalau seorang gagal dalam seleksi, apakah itu otomatis dia itu gak layak atau gak punya kemampuan? Enggak juga sih Bu. Kadang ada faktor lain kayak keberuntungan, penilaian juri, atau bahkan kuota peserta. Nah, itu dia. Jadi hasil seleksi itu bukan tentu untuk mencerminkan seberapa berharganya kamu. Terus kamu bilang semua usahaku sia-sia. Nah, menurut kamu benar gak kalau kita tuh ngerjain proposal, wawancara, dan juga kerja keras kamu itu sama sekali gak ada nilainya? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya ada sih nilainya Bu. Aku jadi belajar ngomong lebih berani, terus ngerti gimana bikin kegiatan sekolah. Nah, berarti kamu tuh tetap berkembang walaupun hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Kadang prosesnya justru jauh lebih penting daripada hasilnya. Nah, sekarang coba Ibu tanya deh, kalau kamu terus percaya aku nggak cukup bagus, kira-kira kamu bakal berani nyoba lagi gak nanti? Kayaknya enggak sih Bu, soalnya takut gagal lagi. Nah, tapi kalau kamu gak nyoba lagi, kamu gak akan pernah tahu kan seberapa jauh perkembangan kamu nanti. Ya juga ya Bu, jadi pikiran aku yang bikin aku berhenti bukan kegagalannya. Betul, pikiran negatif itu kayak tembok yang kamu bangun sendiri. Padahal sebenarnya kamu tuh bisa ngeliatin hal itu. Sekarang coba ubah pikiran kamu itu menjadi lebih senang. Nah, daripada bilang kayak aku gagal dan aku berarti nggak bagus, tapi ubah menjadi aku belum berhasil, tapi aku punya bakat yang bisa diasah untuk nanti. Nah, kira-kira gimana rasanya kalau kamu percaya sama omongan itu? Rasanya lebih lega ya Bu, kayak masih ada harapan gitu. Aku nggak ngerasa seburuk itu lagi. Nah, bagus banget. Rasain perasaan itu. Tenang, optimis, dan siap bangkit lagi. Coba kamu bayangin kalau kamu terus semangat untuk ikutan kegiatan lain, kayak ikut panitian kelas, jiwa kepemimpinanmu masih bisa tersalurkan kan? Iya Bu, aku bisa banget bantu di kegiatan sekolah walaupun nggak jadi OSIS. Siapa tahu malah bisa lebih bebas coba hal lain juga. Nah, itu cara pandang yang sehat. Kadang kita tuh gagal bukan karena kita nggak layak, tapi karena ada tempat lain yang mungkin lebih cocok dengan kemampuan kita. Sekarang, Ibu mau tahu kamu coba untuk langkah minggu ini. Kira-kira kamu punya ide gak? Mungkin aku akan bantu menjadi panitia lomba kelas. Nah, itu ide yang bagus. Ibu bangga banget kamu mau terbuka dan mau berubah. Ingat, orang hebat itu bukan berarti yang gak pernah gagal, tapi yang selalu bangkit dengan pikiran yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Makasih ya Bu, aku ngerasa jauh lebih baik sekarang. Sama-sama Dita, kamu udah melangkah ke arah yang benar. Terus semangat ya, Ibu yakin suatu saat nanti kamu dengan kemampuanmu itu bisa jauh lebih bersinar.